Puji syukur dan terima kasih Tuhan karena pimpinan dan penyertaan-Mu kami ada boleh sebagaimana kami ada sekarang ini ya Tuhan. Itu merupakan kasih karunia yang Kau berikan kepada kami. Bapa, kami berdoa untuk saudara-saudari kami yang pada pagi hari ini ya Tuhan belum datang dalam perjalanan maupun dalam kondisi apapun. Kami yakin dan percaya penyertaan-Mu senantiasa ada pada kami semua. Terima kasih Tuhan, kami awali doa pada pagi hari ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.
yang rela mati Tuhan kami dan telah bangkit untuk kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih pengorbanan-Mu yang terbesar buat hidup kami. Tuhan, saat pagi hari ini Tuhan, kami siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Berkatilah setiap anak yang turut ambil bagian. Sertailah dan bimbing Tuhan kebaktian ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Berkatilah juga setiap jemaat-Mu yang hadir pada pagi hari ini. Biarlah Kau beri roh sukacita yang daripada Engkau. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Yang percaya katakan amin. Shalom. Selamat pagi. Ada semangat? Mari kita puji dengan sukacita. Bangkit serukan nama Yesus. Bangkit serukan nama
Di basarnya kita akan mempersembahkan apa yang telah diberikan Tuhan kepada kita untuk bertukasnya supaya mempersiapkan diri untuk Haris dan Bunda. Sebelumnya kita berdoa dulu. Mari kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita pujikan bagai tanah kering. Tanah kering
mengucap syukur Tuhan, sampai detik ini Engkau sudah menolong, memberkati ibadah kami. Dan saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami mohon Tuhan, Roh Kudus Tuhan yang menutup kami, yang membungkuskan kami dengan kuasa darah Yesus. Berikanlah kami hati yang sungguh-sungguh untuk mendengarkan firman-Mu. Bukakan hati dan pikiran kami, biarlah firman-Mu yang akan kami dengar. Kami boleh menjadi kuat, kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Kami berdoa untuk hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu. Tuhan berkati, Tuhan urapi hamba-Mu Yesus dengan kuasa darah Yesus. Biarlah apapun yang disampaikan oleh hamba-Mu itu semua berasal daripada Engkau sendiri. Kami rindu Tuhan Engkau hadir di tengah-tengah kami. Segala kuasa-kuasa kegelapan yang tidak berasal daripada Engkau, kami hancurkan di dalam nama Yesus. Hanya kuasa Yesus yang ada di tempat ini. Karena kami rindu firman-Mu, kami haus akan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan Ibu. Waktu dan tempat untuk memberikan kami. Shalom. Shalom. Apa kabar? Luar biasa. Puji Tuhan. Benar luar biasa? Haleluya. Sukacita hari ini? Amin. Saudara bersukacita karena diberkati? Amin. Sekarang saya ajak untuk berdiri semuanya. Yuk. Silakan nanti sama sebelahnya dulu bilang, kamu diberkati hari ini. Nanti bilang yang sebelahnya, kamu juga diberkati hari ini. Sambil senyum dong, sambil senyum. Hari ini Anda diberkati. Haleluya. Senyumnya sudah? Sudah. Silakan duduk kembali. Yakin diberkati hari ini? Bapak Ibu sudah baca Alkitab hari ini? Saya mau ngambil listnya Pak ya. Sudah baca belum? Jujur bagus sekali ya. Kenapa? Bangunnya kesiangan atau sibuk masak. Ya. Bapak Ibu saudara di Tuhan, hari ini kita akan belajar benar firman Tuhan. Beberapa kali saya menyampaikan bagaimana menjadi pribadi yang semakin dewasa, dari kita berakar kemudian bertumbuh. Nah, ketika sudah bertumbuh, kita tinggal melihat buahnya. Nah, sebelum itu Bapak Ibu, kalau orang itu semakin dewasa, itu biasanya semakin umurnya bertambah, akan disertai dengan kedewasaan. Tetapi ada banyak orang yang bilang usia itu tidak menjamin kedewasaan, ya. Jadi ada orang-orang yang sudah umurnya banyak tapi tidak dewasa, bahkan dan berbalik terbalik dengan orang-orang yang umurnya masih muda tapi sudah dewasa. Nah, jangan sampai kita antara usia dan kedewasaan itu berbanding terbalik. Nah, Bapak Ibu, saya ada pertanyaan. Yang sudah dewasa ini kan sudah bergelut dengan kebutuhan rumah tangga. Nah, biasanya ibu-ibu itu kalau ada promo itu paling gercep ya. Nah, saya mau tanya, apa yang diminta satu tapi dapatnya banyak? Saudara kan ada biasanya promo buy one get one, atau beli 2
beli satu dapat satu atau beli dua dapat satu, ya kan? Nah ini kita nggak beli, kita minta satu, tapi dapatnya banyak. Beras, hitungannya biji ya, gula wis, biji ya. Gitu kan. Wah ini pasti di itu lagi harus di apa namanya cek lagi nih. Nah gara-gara ini beli satu dua. Jawabannya, ayo beli satu dapat banyak, minta satu dapat banyak, apa itu? Berkat. Berkat itu kan minta. Saudara mintanya apa? Ayo. Baju. Lo kan berarti minta banyak dong. Baju dikasih baju. Uang dikasih uang. Ayo apa lagi? Ayo. Cek. Sabar. Tapi suara saya buat loh. Saya dulu pernah jagaman itu apa? Jagaman di sawah itu. Pertama saya itu ngomong, terus ada teman saya ujung sawah itu bilang, wah gitu ya. Maria, oh iya, sebater. Iya, isi tabu so mesti katanya delok. Akhirnya suara saya dengan suara dia banter-banter. Weh, kurang manut Bapak Ibu. Ya, bapak saya nyoba nyawa, jadi saya yang disuruh jaga manut di sawah belakang situ. Weh, gitu ya. Kan suaranya manut. Nah, apa beli satu dapat banyak? Bapak Ibu kita akan buka bersama-sama. Hari ini saya memberikan judul, intinya masih belum nyala ya. Oke, kebetulan belum nyala, kita akan buka di Alkitab. Bapak Ibu harus buka Alkitab. Ada yang bawa Alkitab buku? Amin. Yang Alkitab HP buka. Di 1 Raja-Raja pasal 3. Saya kira tahu nggak ya, 1 Raja-Raja pasal 3. Ini ayatnya banyak Bapak Ibu, nanti saya akan bacakan buat kita semua. Bapak Ibu saya ini aja, gantian sama saya. 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 4 sampai 14. Doa Salomo memohon hikmat. Saya akan baca di ayat ganjil, Bapak Ibu Saudara membaca di ayat genap. Sudah ketemu? Yang ketemu katakan amin. Amin. Mohon bersabar, yang di sebelah sana belum menyala. Saya akan bacakan ayat 3 mulai. Dan Salomo menunjukkan kasihnya kepada Tuhan dengan hidup menurut ketetapan Daud ayahnya. Hanya ia masih mempersembahkan korban sembelihan dan ukupan di bukit-bukit pengorbanan. Di Gibeon itu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berkatalah Allah, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Engkaulah yang mengangkat hambamu ini menjadi raja menggantikan Daud ayahmu, sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Demikianlah kamu ini berada dengan umatmu yang kau pilih, suatu umat yang besar dan tidak terhitung dan tidak terkira. Maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang paham menimbang perkara untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini?
Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum. Maka sesungguhnya aku lakukan sesuai dengan permintaanmu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang berhikmat dan pengertian, sehingga seluruh kau mendengarkan seorang khusus engkau, dan sesuatu engkau tak akan makin seorang khusus seperti engkau. Dan juga apa yang kau minta akan kuberikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu takkan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Jalan-jalan dibuka dan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintah-perintahku, sama seperti ayahmu, maka aku akan memperpanjang umurmu. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, pembacaan kitab 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 14 sampai 14 itu tentang doa Salomo memohon hikmat. Kita kembali ke pertanyaan tadi. Apa yang diminta satu dapat banyak? Apa tadi? Saudara baru baca tadi tuh. Hikmat, ya, hikmat. Oleh karena engkau meminta itu, maka Tuhan katakan di ayat 11, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum. Ayat 12, maka sesungguhnya aku akan melakukan sesuai dengan perintahmu itu. Sesungguhnya, permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang hikmat, pengertian dan seterusnya. Di ayat 13 dikatakan, dan juga apa yang tidak kau minta aku berikan kepadamu, baik kekayaan, kemuliaan, ya, sehingga sepanjang umurmu tidak ada seorang pun seperti raja-raja di antara kau. Jadi Bapak Ibu Saudara, Salomo itu mintanya hikmat, tapi Tuhan menambahkan apa? Baik kekayaan maupun kemuliaan. Hari ini saya akan memberikan tema di renungan firman Tuhan hari ini. Judulnya adalah semakin berhikmat. Nah, jadi pertanyaan yang saya tadi, apa yang mintanya satu tapi dapatnya banyak? Biasanya kita kalau ini ada promo kayak gini, nah kan beli satu dapat satu, ada beli dua dapatnya satu, beli dua dapat satu, ada beli satu dapat 1.000. Itu yang jualan stres itu ya. Nah Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, di bacaan kita hari ini ya, Salomo diberikan hikmat. Mari kita akan membuka satu ayat lagi di dalam Lukas pasal 2 ayat 52. Lukas pasal 2 ayat 52. Kita akan baca bersama-sama. Sudah? 1, 2, 3. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Amin. Bapak Ibu sudah kasih Tuhan, di dalam Alkitab panjang kita membaca firman Tuhan, orang yang terkenal berhikmat adalah Salomo. Ketika dia baru menjabat menjadi raja, ya, dia berdoa kepada Tuhan karena dia tahu bahwa dirinya masih sangat muda dan belum berpengalaman. Ya, ini
Ini adalah hal yang baik yang dilakukan oleh orang-orang muda ketika tahu bahwa dalam dirinya itu masih perlu banyak belajar, masih perlu banyak bimbingan. Makanya dia berdoa kepada Tuhan meminta hal yang biasanya itu didapat oleh orang-orang yang dewasa dan berpengalaman. Nah, Salomo datang kepada Tuhan, dia meminta apa yang seharusnya dimiliki oleh seorang pemimpin. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika dia berdoa, dia tidak meminta biasa apa yang biasa diminta oleh orang. Ya kan, kalau kita ada misalnya seperti di film-film itu ya, Aladin, tuh beri 3 permintaan. Nah, yang pasti akan diminta sesuatu yang apa? Yang kita itu kepingin tapi tidak mungkin itu dapat. Ya, kekayaan lah, ya, umur panjang. Mungkin kita butuh kepingin naik pesawat pribadi, jet pribadi. Nah, itu yang biasanya diminta oleh orang-orang yang seringkali merasa bahwa ini mumpung ada kesempatan. Nah, Salomo meminta sesuatu yang memang dibutuhkan oleh seorang raja, seorang pemimpin. Dia meminta hikmat. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, hikmat itu adalah apa? Dari bacaan yang kita baca hari ini, yaitu hikmat adalah hati yang paham menimbang. Ya. Hati yang paham menimbang perkara atau pengertian untuk memutuskan sebuah hukuman, sebuah hukum. Nah, di dalam bahasa Ibrani itu disebut hokmah. Nah, hokmah itu masuk di dalam kata beda. Jadi turunan dari kata kerja hakam yang berarti menjadi bijaksana atau bertindak bijaksana. Jadi secara umum arti hikmat menurut Alkitab adalah kemampuan rohani yang berasal dari Allah untuk memahami kehendaknya, dan membuat keputusan yang benar. Jadi kalau menurut Alkitab adalah kemampuan rohani yang berasal dari Allah untuk memahami kehendaknya. Ini tulisannya agak kecil ya. Nah, jadi hikmat itu adalah kemampuan kita untuk membuat keputusan yang benar. Jadi Allah memberikan hikmat, pengertian yang besar serta akal yang luas di dalam 1 Raja-Raja pasal 4 ayat 29 sampai 30. Jadi kita kembali ke ayat yang tadi di 1 Raja-Raja 4 ayat 29 sampai 30. Dikatakan di situ, dan Allah memberikan kepada Salomo hikmat dan pengertian yang amat besar serta akal yang luas seperti dataran pasir di tepi laut, sehingga hikmat Salomo melebihi hikmat segala Bani Timur dan melebihi hikmat orang Mesir. Di 1 Raja-Raja pasal 4 ayat 29 sampai 30. Jadi Salomo ini dengan hikmatnya ia memperoleh banyak pengetahuan, kekayaan dan segalanya. Itu yang didapat oleh orang-orang yang berhikmat. Selain hikmat, ya, selain hal itu, ya, dapat kekayaan. Hikmat juga berfungsi sebagai keterampilan. Karena dengan adanya pengetahuan dia memiliki kepandaian, keterampilan seperti yang dialami oleh Daniel dan kawan-kawannya. Di Daniel pasal 1 ayat 4 dikatakan,
memahami berbagai-bagai hikmat, pengetahuan banyak, dan mempunyai pengertian tentang ilmu. Ketika Yesus bersama orang tuanya pergi ke bait Allah, kemudian dia tertinggal di situ, dia berkumpul dengan orang-orang para ahli Taurat, orang Farisi, ya. Dia berdiskusi, tanya jawab, dan mereka heran, ini anak kecil kok pintar. Ya. Mereka heran. Semakin dewasa, ya, itu semakin dewasa. Ketika dia ada di bumi, dia seperti kita, Bapak Ibu. Ya. Semakin bertambah besar dan semakin kuat dengan dan penuh hikmah. Di Lukas pasal 2 ayat 40. Jadi kita sebagai orang-orang percaya semakin dewasa, baik secara fisik khususnya dalam rohani, kita harusnya semakin bijak. Nah, Bapak Ibu, saya akan berikan beberapa ciri-ciri orang yang berhikmat. Yang pertama, apa ciri-cirinya? Yang pertama itu adalah takut akan Tuhan. Kita lihat di Mazmur pasal 111. Karena mungkin hari ini kita akan banyak membuka ayat firman Tuhan, karena kita harus belajar, ya. Orang kalau ingin berhikmat itu orang yang suka belajar. Mazmur 111 ayat 10 bagian A dikatakan, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Jadi ciri-ciri orang yang berhikmat yang pertama adalah takut akan Tuhan. Karena hikmat itu, ya, berasal dari Tuhan. Hikmat diperoleh dari Tuhan dengan hidup takut akan Tuhan. Jadi kalau orang itu tidak takut akan Tuhan, dia tidak akan dapat apa? Hikmat. Kalau dia nggak takut akan Tuhan, orang itu nggak akan dapat. Pinter, ya. Cerdas, ya. Tapi tidak berhikmat. Ada banyak orang pinter, ya, tetapi tidak berhikmat. Ada istilah Jawa katakan apa? Golek orang pinter, gak usah minger, tapi wong bener sampai keblinger. Artinya orang pinter itu di mana-mana, tapi orang benar, kemarin sampaikan Pak Widodo, ya, orang benar itu susah, angel, ya. Nah, Bapak Ibu saudara Tuhan, semakin dewasa kerohanian seseorang, maka ia akan semakin berhikmat. Karena apa? Karena dia dekat dengan Tuhan, ya. Karena dia tahu yang memberi hikmat itu adalah Tuhan, hanya dia harus dekat dengan Tuhan, ya. Dengan disertai takut akan Tuhan. Jadi orang yang berhikmat itu tidak mudah dipengaruhi oleh keadaan, ya. Karena apa? Karena dia tahu bahwa apa yang dia lihat, apa yang dia tahu, ini sesuai dengan firman Tuhan atau tidak. Ini Tuhan kehendaki atau tidak, dia tahu. Karena apa? Karena dia memiliki hikmat dari Tuhan. Dia adalah seorang yang takut akan Tuhan. Jadi orang yang berhikmat, ciri-cirinya yang pertama adalah takut akan. Orang yang takut akan Tuhan adalah orang yang takut berbuat dosa. Ya. Yang kedua, adalah apa ciri-ciri orang berhikmat, yaitu berpengertian. Di Amsal 10 ayat 13 dikatakan, di bibir orang berpengertian terdapat hikmat.
Jadi orang yang memilih hikmat rohani itu memiliki ketenangan hati, berkepala dingin, ya. Terus memiliki kemampuan untuk menahan perkataan. Jadi nggak ngomong kecuali ngomong. Tapi orang yang berpengertian itu mampu menahan perkataan. Terus haus akan pengetahuan. Jadi dia selalu ingin belajar. Ya, orang yang ciri-ciri orang yang takut akan Tuhan itu berpengertian, haus akan pengetahuan. Ya, jadi Bapak Ibu, meskipun kita sudah usianya kalau sekolah itu sudah selesai, tapi belajar itu tidak mengenal usia. Ya. Kemudian fokus pada kebijaksanaan. Jadi ciri-ciri orang yang berhikmat adalah berpengertian. Yang ketiga, apa ciri-ciri orang berhikmat? Yaitu rendah hati. Di Amsal 11 ayat 2b dikatakan hikmat ada pada orang yang rendah hati. Orang yang memiliki sikap tunduk, ya, dan menyadari bahwa dirinya, kemanusiaannya itu terbatas dan bergantung penuh pada. Jadi kalau orang yang rendah hati, meskipun orang bilang, wow, keren ya, hebat ya kamu ya, tetapi orang yang rendah hati dia bilang, saya ini terbatas, saya ini gak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Dia bergantung sebetulnya kepada Tuhan. Yang terakhir, ciri-ciri orang yang berhikmat adalah suka akan nasihat. Di Amsal 13 ayat 10 dikatakan, mereka yang mendengarkan nasihat mempunyai hikmat. Amsal 29 ayat 15, tongkat dan teguran mendatangkan hikmat. Jadi anak-anak, ya, kalau ingin berhikmat, suka akan nasihat. Jadi kalau orang tuanya menasehati, dengarkanlah baik-baik. Ada orang dewasa kasih tahu, dengarkanlah baik-baik. Kalau saudara nggak ada yang nasehati, ya, ada orang melakukan hal sesuatu yang dia anggap itu benar padahal itu salah. Dia bilang apa? Gak ada yang ngasih tahu saya loh. Kasihan orang seperti itu. Nah, tapi bersyukurlah dan berbahagialah kalau Anda masih ada yang memberikan nasihat. Jadi orang yang berhikmat itu suka nasihat. Bukan dinasehati, bukan ketika dinasehati terus marah-marah. Ketika dinasehati terus gondok. Orang tua itu robos. Nah, ada seperti itu kan, apa sih ya? Jadi membuat kita itu, ibu yang tua kan sering, ya, kita cerita kalau ngasih tahu anak itu sedih gitu ya. Lagi gerungan-gerung. Nanti saudara yang masih muda-muda kalau kejebak, oh baru ingat, iya dulu ibuku mamaku kasih tahu ini tapi saya nggak lakukan. Emang bapak saudara, ya. Jadi ciri orang yang berhikmat adalah suka akan nasihat. Saya kasih 4 aja ciri-cirinya. Kalau harusnya kalau dipelajari lebih lagi di kitab Amsal itu banyak sekali, ya. Yang Amsal itu tulisannya dari Salomo, raja yang berhikmat. Dia banyak pengalaman, dia suka belajar, makanya dia tuangkan di sini. Dari hal yang kecil sampai yang besar dia perhatikan baik-baik. Ya, ada ayat katakan kalau orang malas itu harus belajar kepada siapa? Semut. Dia perhatikan semut itu. Ya. Dia perhatikan raja wali yang terbang, ular yang berjalan di atas batu jalan, dia perhatikan itu. Ya, dia suka belajar. Ya. Banyak pengetahuan yang didapat. Nah,
ketika orang memiliki ciri-ciri orang yang berhikmat, tadi apa? Yang pertama adalah takut akan Tuhan. Yang kedua, berpengertian. Yang ketiga, rendah hati. Yang keempat adalah suka akan. Sekarang kita akan masuk dengan ketika kita punya ciri, kita hidup takut akan Tuhan. Apa yang kita dapat? Apa yang kita peroleh? Satu, saudara, di Mazmur 111 ayat 10 bagian B. Semua orang yang melakukannya, artinya takut akan Tuhan, berhikmat, berakal budi yang baik. Jadi apa yang didapat jika seseorang mendapat hikmat? Satu, berakal budi. Apa akal budi itu Bapak Ibu Saudara? Akal budi itu adalah karunia Tuhan yang memampukan manusia memahami kebenaran, membedakan yang baik dan yang jahat, ya, serta takut akan Tuhan. Saudara, kita kembali ke kisahnya Raja Salomo. Ketika dia sudah mendapatkan hikmat, langsung sama Tuhan dikasih kasus, dikasih contoh kasus. Dua orang wanita, ibu-ibu punya anak sama-sama bayi. Tapi satunya ibu, mungkin Bapak Ibu sudah tahu ceritanya, kasih cerita lagi. Mungkin ibu itu tingkaya, jadi bayinya ketidian sampai mati. Ketika dia ngeleler malam-malam, bangun malam-malam, dia lihat ke bayinya, ternyata bayinya mati. Dia tukarlah dengan bayi teman yang ada di sebelahnya. Ketika pagi, dua-dua bangun, si ibu yang punya bayi, anak yang ditukar tadi dilihat, loh kok mati anakku? Dilihat ternyata dia bukan anaknya. Terjadilah pertengkaran dan dibawalah kepada Raja Salomo. Dan yang terjadi adalah rame di situ. Biasalah ras terkuat di bumi ini kalau bertengkar, ya, nggak hanya di wilayah Indonesia, tetapi di luar seperti itu. Nah, akhirnya Bapak Ibu, apa yang terjadi? Hikmat dari Tuhan mulai bekerja pada Salomo dengan akal budi yang Tuhan beri, ya, kemampuan membedakan mana yang baik dan yang jahat, kemampuan memahami mana yang benar dan mana yang tidak. Akhirnya Tuhan tahu di dalam hati dan pikiran Salomo. Ternyata ibu yang anaknya tadi supaya adil, kan bener ya, supaya adil, si bayi yang hidup itu mau dibelah jadi dua, biar gak tukaran. Kan biasa gitu kan, ibu-ibu kalau punya anak dua, biar adil tuh gelai, ya kan? Tapi ini nyawa loh, nyawa. Kalau dibelah jadi dua, sama-sama mati. Akhirnya ibu yang punya anak yang hidup, dia bilang, sudah kasih itu aja. Kalau dibelah percuma, tetap anaknya juga mati, kasih kepada ibu. Dan Salomo diberi hikmat. Ternyata ibu yang membiarkan anaknya hidup itu adalah pemilik anak sebenarnya, daripada ibu yang bilang, gak apa-apa, biar adil dibagi dua, sama-sama mati. Salomo bisa membedakan itu. Jadi orang yang mendapat hikmat itu adalah orang yang berakal budi. Bapak Ibu nanti bisa dibaca di 1 Raja dari pasal 3 ayat 16 sampai 28. Yang kedua, di Amsal 2 ayat 6, kemudian di pasal 8 ayat 12. Nanti saudara Bapak Ibu baca sendiri aja, waktunya bukan itu. Orang yang memperoleh hikmat itu memiliki apa? Kecerdasan, pengetahuan, kepandaian, dan kebijaksanaan. Di dalam kisah Daniel pasal 1 ayat 4, ya, mereka berempat itu memahami berbagai hikmat, pengetahuan, pengertian tentang ilmu. Jadi orang yang berhikmat itu pinter, ya, anak-anak. Ya, tadi malam kita sudah didiagnosa di ini ya, apa namanya? Sudah di ini. Jadi apa masalahnya? Sudah ditanyai. Nah, nanti dianalisis, diobservasi dulu, kemudian nanti hasilnya ada analisanya, terus baru
minggu depan kita akan lihat hasilnya dan apa yang kita butuhkan sudah terjawab di situ. Nah, jadi Daniel dan kawan-kawan ini dia punya hikmat, ya. Kalau ingin pinter, berpengetahuan, ya, cari hikmat itu. Nah, saudara, saya ada satu kisah saya baca di media sosial. Nah, saudara tahu tiga ini orangnya satu atau tiga? Gambarnya tulisannya mungkin nggak kebaca, tapi yang orangnya satu atau tiga? Orang ini satu, tapi tidak sedang bermain kostum cosplay, tidak. Dia asli satu orang. Dia itu namanya Jonathan Kim Yong, ya. Dia jadi seorang tentara angkatan laut, letnan kolonel angkatan laut. Dia juga seorang dokter. Dan yang terakhir dia seorang astronot. Hanya kemarin yang Artemis 2 dia harusnya ikut 12 orang dari 3.000 orang yang terpilih 12 orang termasuk ini. Dia akan ikut pelatihan, nanti dipilih lagi 4 orang yang benar-benar pergi ke bulan dan dia tidak termasuk, tetapi dia sudah masuk pelatihan. Saudara, orang ini nakal. Cita-cita kita waktu kecil diambil semua. Jadi tentara, jadi dokter, jadi astronot. Ya, anak kecil nggak ditanya apa, oh astronot. Zaman kita ya, kalau anak sekarang beda. Jadi dokter, jadi tentara. Ini satu orang dia dapat tiga-tiganya. Dia lulus 4 universitas terbaik di dunia. Saudara, ini orang yang luar biasa. Sebenarnya dia nggak pintar, ya. Masa kecilnya suram sekali. Saya kenal pakai dia adalah keturunan orang Korea yang pindah ke Amerika. Dia dibesar di sana. Ayahnya seorang yang jahat sekali, ya. Ibunya mau dibunuh dan akhirnya ayahnya yang terbunuh. Pokoknya hidupnya menderita waktu kecil dan dia tidak mau hidup seperti itu. Dia belajar terus, ya, dari keluarga Kristen. Ya, saya yakin di tahun-tahun itu Korea sedang mengalami perubahan besar. Ya, Tuhan lagi melawan Korea waktu tahun 80-an, ini lahir tahun 84. Dan saya percaya Tuhan kasih hikmat dia menjadi seorang yang luar biasa. Ya, satu orang dengan 3 profesi dan profesinya tidak tanggung-tanggung. Ya, harus benar-benar membutuhkan kepintaran. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini didapat oleh orang yang berhikmat. Jadi dia hidup di laut, darat dan udara. Katanya kalau saya lihat itu dia tuh legend, ya, karena bisa tiga-tiganya. Kalian bisa dong? Bisa ya? Anak muda bisa ya? Bisa yuk. Nggak harus seperti dia, tapi paling tidak saudara berusaha, ya, mencapai cita-cita yang saudara inginkan. Nah, itu yang didapat oleh orang yang memperoleh hikmat, kecerdasan, pengetahuan, kepandaian dan kebijaksanaan. Yang ketiga adalah di Mazmur 24 ayat Amsal 24 ayat 14. Ini kali ini kita akan membaca. Amsal 24 ayat 14 dikatakan, ketahuilah demikianlah hikmat untuk jiwamu. Jika engkau mendapatnya, maka akan ada apa? Masa depan dan harapanmu tidak akan. Bapak Ibu Saudara, yang tadi Jonathan itu ada bisa dipanggil John. Saya yakin masa depannya nggak hilang. Ya, dia dapat duit dari mana-mana. Dia pintar. Bapak Ibu Saudara, Salomo, dia menjadi raja di usia yang sangat muda.
tetapi dengan hikmat Tuhan, ya, dia menjadi raja yang terkaya. Apa saja didapatkannya dengan mudah. Kita lihat juga tokoh Alkitab yang lain, Yusuf. Yusuf itu diberi hikmat oleh Tuhan ketika dia disuruh oleh Fir'aun untuk mengelola, ya, karena dia sudah bisa mengartikan mimpinya Fir'aun. Disuruh mengolah, ini kita lagi panen besar-besaran. Apa yang harus dilakukan sehingga nanti pada saat kelaparan itu terjadi, bangsa Mesir tetap bisa makan. Jadi Yusuf itu diberi hikmat oleh Tuhan. Bukan hanya dia jadi berkat bagi orang Mesir, tapi dia juga bisa menjadi berkat bagi seluruh keluarganya. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita peroleh hikmat, itu akan memberikan masa depan kepada kehidupan. Jangan dikira kita sekarang sudah kerja di perusahaan enak tenang. Kita tidak tahu 5 tahun, 10 tahun ke depan apakah tetap masih ada perusahaan itu. Saya baca perusahaan Krakatau Steel baca yang saudara kalau dengar itu orang yang mesti harus qualified, pinter, dan gajinya besar di sana. Sekarang perusahaannya tutup buyar. Yang tadinya mantuku kerja di kono bayarannya gede, saiki kalau buyar siapa yang kasih uang? Ya, kita nggak pernah menyangka. Jadi jangan berpikir enak nangkono santai kerjoni bayarannya. Saudara, kalau kita tidak berhikmat, kita nggak ada masa depan. Masa tua kita bagaimana? Tadi malam dikasih tahu, ada hal yang Tuhan berikan buat anak-anak Tuhan. Meskipun nanti kita tua, kita tetap bisa mendapatkan berkat, mendapatkan sesuatu dari kita yang meskipun Allah cuma kerja biasa. Ya meskipun berkat itu memang dari Tuhan, tapi kalau kita nggak melakukan, ya kita nggak dapat kerja, Tuhan nggak berkat. Ya. Jadi orang-orang tua jangan berharap kepada anak, ya, berharaplah kepada Tuhan. Apa yang bisa dikerjakan, kerjakan dengan hikmat daripada Tuhan, maka akan ada masa depan. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, jadi ketika orang itu memperoleh hikmat, yang jadi apa yang pertama? Berakal budi. Yang kedua, dia memiliki kecerdasan, pengetahuan, kepandaian, kebijaksanaan. Yang ketiga, orang yang memperoleh hikmat itu adalah orang yang memiliki masa depan. Jadi saudara, orang yang takut akan Tuhan itu akan mendapatkan hikmat. Orang yang takut akan Tuhan itu lebih mengutamakan Tuhan dari yang lain. Orang yang takut akan Tuhan tidak berbuat dosa. Orang yang takut akan Tuhan itu takut untuk mengecewakan Tuhan, takut membuat Tuhan sedih. Jadi apa yang harus kita lakukan supaya kita memperoleh hikmat? Kita harus takut akan Tuhan. Karena hikmat itu melebihi dari emas, pengertian melebihi dari permata. Ya. Jadi kalau kita semakin dewasa rohani, kita harus semakin berhikmat, tahu kehendak Tuhan, apa yang baik, yang berkenan di hadapan Tuhan. Ya. Jadi saudara, kalau kita sudah mengerti, sudah dewasa rohani, mari kita mengerti kehendak Tuhan. Apa yang Tuhan mau dalam kehidupan saya? Kalau kita mengutamakan Tuhan, maka semuanya akan diberikan kepada orang yang takut akan Tuhan. Kemarin saya menyampaikan firman
di toko guru diberkati. Tentang siapa Bapak Ibu? Ingat? Hari Sabtu kemarin, toko guru tentang Abraham. Dikatakan di situ Abraham telah lanjut usia dan ia diberkati dalam segala hal. Luar biasa enggak Bapak Ibu? Kalau kita takut akan Tuhan sampai lanjut umur, ya, dari tahun sekarang sampai ke tahun-tahun berapa, kita semakin naik level, rohani kita semakin tinggi, ya, berkat Tuhan juga naik, semakin naik dalam kehidupan kita. Bukan hanya secara materi, tetapi bagaimana kita mengerti kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya. Kita semakin diberkati dan menjadi berkat bagi banyak orang. Kita kembali di Lukas pasal 2 ayat 52 dikatakan, dan Yesus semakin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Bapak Ibu, saya ingin kita membaca ayat ini. Kata Yesus, gantilah nama Anda. Kita tidak mengubah dari ayat ini, tetapi kalau kita semakin mengenal Tuhan, ya, semakin kita mengerti kehendak Tuhan, maka kita semakin bertambah besar, bertambah hikmat, dan kita dikasihi oleh Allah dan manusia. Lukas pasal 5 ayat 52. Kalau kita tidak mengurangi Yesus yang ada di sini, tapi Yesus dan kita sama waktu itu menjadi manusia. Lukas pasal 5 ayat 52. Kata Yesus dan Yesus. Lukas 2 ayat 52. Sorry. Lukas 2 ayat 52. Ya, Yesusnya ganti nama Bapak Ibu. 1, 2, 3. Dan amin. Dan jemaat yang ada di tempat ini semakin bertambah besar, bertambah hikmatnya, dan bertambah besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Biarlah ini terjadi dalam setiap kehidupan kita. Kita yakin kita menjadi semakin berhikmat, ya, dalam segala sesuatu. Makanya apapun yang kita lakukan, mari disertai dengan takut akan Tuhan. Berdoa. Saya takut akan Tuhan, mesti ngomong sama Tuhan. Tuhan, boleh nggak? Boleh nggak? Ya. Biarlah itu menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita berdoa. Bapak di dalam surga, hamba-Mu sudah selesai untuk menyampaikan firman. Mari meteraikan firman itu dalam setiap hati kami yang hadir pada hari ini, untuk kami boleh semakin mengenal Tuhan, semakin berhikmat, bertambah pengetahuan kami di dalam Engkau, bahkan kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Melalui kehidupan kami, nama Tuhan dipermuliakan. Biarlah Kau saja yang membinakan. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami serahkan kepada tangan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Berdoa dan bersyukur. Amin. Kita boleh bersusah dengan kita semakin
dalam peperangan ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Roh Kudus. Sekali lagi. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Roh Kudus. Haleluya, haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Sekali lagi. Roh Kudus turun. Ya, puji Tuhan, terima kasih buat kesempatan yang telah diberikan. Kita akan dengarkan pengumuman untuk kegiatan sepanjang minggu ini. Yang pertama adalah persekutuan doa. Dimulai hari Rabu, persiapan ibadah kenaikan di gereja. Jadi persekutuannya nggak ada ya, libur. Gitu. Jadi Rabu persiapan ibadah kenaikan di gereja jam 18.30. Ini semua boleh datang atau latihan? Oh ya, persiapan ya. Jadi bisa datang di gereja dan persiapkan diri dari setiap kelompok. Kemudian hari Kamis 14 Mei ibadah kenaikan Tuhan Yesus jam 8 pagi ya, tanggal merah, bertempat di gereja jam 8 pagi. Kemudian hari Jumat ada latihan WL dan musik jam 7 malam dan lanjutkan ibadah pujian penyembahan jam 8 malam. Kemudian hari Sabtu ada doa syafaat 10 pagi. Kemudian ada ibadah pemuda remaja jam 7 malam bertempat di gereja. Oh maaf ya, jam 6 melanjutkan seminar ya, pelatihan. Minggu ibadah raya jam 8 pagi dan sekolah minggu jam 9.30. Yang bertugas untuk pelayanan ibadah kenaikan Kamis 14 Mei. Next. Ya, WL-nya akan dilayani Bu Melda, kemudian singernya Sesa dan Kesia, Lazidi, Yoel. Ini yang 14 Mei ya 14 Mei. Kemudian Asher, guru sekolah minggu, doa syafaat Bapak Yono. Untuk yang bertugas hari Minggu, minggu depan. Oh maaf, itu tadi yang pengumuman untuk hari Minggu ke depan ya. Yang untuk oh, akhirnya dibalik. Berarti yang minggu depan Hari Kamis diumumkan, oh gitu. Pas ibadah hari Kamis diumumkan hari-hari. Baik, terima kasih sudah diingatkan. Ya, baik, pengumuman yang dulu sama-sama kita perhatikan. Ada pengumuman lagi? Ya, setelah ini mungkin bapak-bapak bisa jenguk Pak Aris. Tapi sekarang posisinya masih ke gitu. Ya, masih rumah sakit. Ya, nanti bapak-bapak ngumpul ya, yang mau dibesuki berangkat bareng. Yang ibu-ibu adanya sudah sembuh ya. Adanya Pak Kris. Sama. Oh ya, setelah itu setelah sekolah minggu kita ada rapat pengurus di bawah 3. Baik, untuk mengakhiri saya mengucapkan kembali kita kami memuji bersama. Doa syafaat udah di depan.
tubuh kiranya Tuhan Engkau sendiri yang akan memulihkan dan Engkau akan menyembuhkan Tuhan setiap anak-anakmu yang saat ini membutuhkan pertolongan daripada-Mu. Karena kami yakin percaya Engkau adalah dokter di atas segala dokter yang sanggup menyembuhkan setiap anak-anakmu, Engkau sanggup memulihkan setiap keadaan anak-anakmu ya Bapa. Saat ini bagi anak-anakmu yang mundur daripada-Mu, yang mengalami kelemahan rohani, kemunduran iman, biarlah Tuhan Engkau tarik kembali mereka Tuhan untuk kembali datang kepadamu, memuji dan memuliakan nama-Mu dengan cara sendiri. Biarlah Engkau tetap dipermuliakan dalam kehidupan anak-anakmu ya Bapa. Saat ini Tuhan kami membawa keberadaan setiap persekutuan yang ada, biarlah Engkau sendiri yang akan menolong dari persekutuan kelompok di wilayah Petarungan, Boti, Lampung. Biarlah semuanya ini Tuhan anak-anakmu mendapatkan kasih-Mu dan saling Tuhan menguatkan satu dengan yang lain, lebih Tuhan mendekatkan diri kepada-Mu ya Bapa. Kami percaya dalam persekutuan yang kecil juga Tuhan Engkau hadir di tengah-tengah, dan Engkau Tuhan tetap memberikan Tuhan kesatuan hati saling membangun iman kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga serahkan untuk anak-anak muda-Mu, untuk anak sekolah minggu, biarlah dalam belajar mereka Engkau Tuhan yang memberikan hikmat, Tuhan menambahkan Tuhan kasih Tuhan, sehingga anak-anak-Mu Tuhan Engkau jauhkan daripada setiap pergaulan yang jahat. Engkau sendiri yang akan memimpin untuk anak-anak Tuhan menjadi saksi di tengah-tengah orang yang belum mengenal Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini biarlah program gereja yang ada Engkau sendiri yang akan menolong dan Engkau memberikan jalan keluar, dan Tuhan memberikan segala sesuatunya dalam berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam segala ibadah raya maupun untuk ibadah kenaikan, biarlah Tuhan sendiri yang akan menolong dan Tuhan memberikan sukacita bagi kami setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk daerah di mana kami tinggal, biarlah Tuhan sendiri yang akan memberikan keamanan, ketenangan, dan biarlah Tuhan di mana kami berada dapat menjadi berkat bagi lingkungan sekitar kami. Menyerahkan Tuhan juga dalam tangan-Mu, biarlah semuanya Tuhan pemerintahan yang ada Engkau sendiri yang akan memberikan hikmat pada pemimpin daerah kami ya Bapa, dan biarlah pemerintah dari pusat hingga ke daerah ini ya Bapa, Engkau sendiri yang akan menolong dan memberikan anak-anak Tuhan dalam pemerintahan, untuk mereka Tuhan menjadi alat-Mu, untuk menjadi Tuhan berkat bagi lingkungan pemerintahan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah doa kami yang kami naikkan dapat Engkau sendiri yang menjawab sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Mari jemaat Tuhan, sebelum kita akan meninggalkan tempat ini, kita mau buka hati kita mau buka tangan kita boleh menerima berkat dari Tuhan. Kiranya damai sejahtera, sukacita, hikmat dan roh takut akan Tuhan jadi bagian setiap orang-orang yang mengasihi. Biarlah berkat yang berasal daripada Allah Bapa, Putra, Roh Kudus turunlah dan menyertai kita senantiasa sampai Tuhan Yesus datang. Mari yang percaya sama-sama katakan,